حي على الفلاح. Dari Bang Yani, dipersilakan untuk pangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan seperjuangan, kalau ada Bang Peri, saya kira yang paling layak memberikan pengantar. Bang Peri ada? Pak Peri Julianto sudah datangkah? Peri sudah datangkah? Bang Jumhur? Ini OTW semua nih. Ya, karena waktunya sudah, nanti saya mewakili baik Bang Peri maupun Bang Jumhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, pada hari ini, pada siang hari ini ada berbagai macam rencana kegiatan kita yang berkesinambungan nanti sampai acara press conference rencana bersama dengan para tokoh ulama habaib, para aktivis yang sudah senior, aktivis yang setengah junior maupun aktivis yang masih muda, masih di kampus-kampus. Alhamdulillah juga kita kedatangan kawan-kawan kita dari Universitas Indonesia yang akan menambah lagi darah segar dan kekuatan bagi kita untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Hari ini kita akan melakukan kegiatan pertama, kami informasikan akan mengumumkan deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Jadi kita tidak mengambil tema yang namanya people power, nanti dianggap makar juga. Karena saudara kita, kawan kita, rekan seperjuangan kita pada hari ini hanya mengucapkan kata-kata makar. Sekarang ini sedang dititipkan di Polda Metro Jaya. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan mendeklarasikan yang namanya Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Gerakan yang mengembalikan lagi daulatnya rakyat. Karena yang berdaulat di negeri ini adalah daulatnya rakyat, bukan daulatnya penguasa, bukan daulatnya cukong, bukan daulatnya dari negara-negara lain atau pendatang dari negara-negara lain. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita mengundang beberapa tokoh yang mewakili ini lintas angkatan, lintas aktivis, lintas organisasi, lintas etnis dan lintas agama. Jadi tidak semata-mata dalam satu kegiatan, satu entitas atau satu kelompok dari golongan masyarakat. Oleh karena itu nama gerakan kita ke depan adalah Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, untuk merebut kembali kedaulatan kita yang kita lakui, yang sudah kita laksanakan melalui yang namanya mekanisme yang kita sepakati pemilu. Akan tapi sama-sama kita ketahui pemilu pada hari ini sudah dirampok, pemilu pada hari ini sudah dibegal oleh para cukong, ya kan, para pemilik modal, para oligarki kekuasaan yang ada. Nah, oleh karena itu Bang Marwan silakan yang sebagai inisiasi sambil menunggu yang lain. Jadi kawan-kawan, nanti kami informasikan bahwa hari ini kita mendeklarasikan nanti sore kita akan press conference gerakan ini. Nanti gerakan ini bersifat kolektif kolegial. Tidak ada bapak buah, tidak ada anak buah. Semuanya adalah sama di antara kita. Karena kita akan mengambil peran dan fungsi yang sama. Nah, oleh karena itu nanti akan berbagai macam golongan, kelompok dari lintas yang juga akan mendeklarasikan. Dan nanti sore akan press conference. Terus rangkaian kegiatan ini akan kita berikan informasi. Ada berbagai macam rangkaian kegiatan kita ke depan. Yang pertama nanti ada rangkaian kegiatan kita itu, dan ini kegiatan ini simultan seluruh Indonesia. Sudah kita lakukan koordinasi seluruh Indonesia. Yang pertama tanggal 20 Hari Kebangkitan Nasional, kita akan rayakan Hari Kebangkitan Nasional pada tanggal 20. Yang kedua ada tanggal 21, kita akan melakukan kegiatan juga yang Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat ini di berbagai tempat. Kita akan mengajukan permohonan. Akan tetapi sudah ada pihak yang lebih awal mengajukan permohonan, sudah mengkapling tempat. Dia sudah kapling kayak preman jalanan, ya. Dia sudah kapling tempat di depan KPU, dia sudah kapling tempat di depan Bawaslu, dia sudah kapling di Monas, dia sudah kapling di Istana, dan dia sudah kapling juga di DPR. Jadi kita tidak diberikan ruang lagi. Akan tetapi kita akan mengajukan sebagai warga negara yang baik, sebagai kelompok yang taat hukum, yang betul-betul yang ingin menjunjung tinggi konstitusional kita,
bahwa kita akan laporkan juga, kita akan memberikan pemberitahuan, kita juga akan melakukan aksi gerakan-gerakan yang sama di tempat-tempat yang itu. Mulai tanggal 20, 21 mungkin kita nanti akan ada nama kegiatan itu, apakah nanti di Bawaslu, apakah itu nanti akan di KPU, apakah itu di Monas, di depan istana atau DPR, itu nanti perkembangan. Kegiatan kita adalah kegiatan damai dan super damai. Tidak dengan kekerasan. Kita bisa doa, zikir, tausiah, ceramah, pidato dan lain sebagainya. Mulai dari asar, maghrib, sholat isya maghrib bersama, sholat isya bersama, taraweh bersama, tahajud bersama, subuh bersama, sahur bersama, duha bersama. Siang itu tanggal 21, nanti kan diikuti tanggal 22 yang akan datang. Oleh karena itu nanti ini akan diumumkan, akan diinformasikan, karena ini melibatkan berbagai macam elemen dan kelompok masyarakat yang ada, nanti melalui wakil-wakilnya, nanti wakil-wakil yang ada. Dan rumah perjuangan ini sebagai fasilitasi saja. Ini rumah perjuangan rakyat ini sebagai fasilitas, hanya tempat kita berkumpul di sini. Siapa pemimpinnya? Siapa anak buahnya? Kita pemimpinnya dan kita anak buahnya. Jadi semuanya dari kita untuk kita. Oleh karena itu, Bang Marwan, silakan saya memberikan informasi nanti sambil berjalan. Kawan-kawan, tadi terima kasih kawan-kawan UI. Kita berharap juga nanti ada serikat alumni ITB, alumni perguruan tinggi yang lainnya, ormas dan lain-lainnya. Mari kita berkumpul bersama di sini memperjuangkan hak kita yang sudah dibegal dan dirampok oleh mereka. Mak-mak ya, mak-mak ya, tidak lupa. Nanti baris terdepan mak-mak. Kemarin mak-mak telah melakukan aksinya di depan istana, luar biasa. Bang Marwan, silakan. Oh, dari Unsri ya. Jadi kalau ada universitas yang belum mengirim utusan, nanti kita kirim barang-barang aja nanti. Ya, terima kasih Pak Ahmad Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu sekalian, juga mak-mak atas kehadiran untuk memenuhi undangan kami pada acara deklarasi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat ini. Ya, semula acara direncanakan diadakan di Sekretariat Nasional Prabowo Sandi di Menteng. Tapi karena ada hal-hal lain yang dianggap lebih strategis, maka tempat itu kita pindahkan ke sini. Mudah-mudahan dengan pindah itu justru lebih semangat dan lebih barokah ya, akan menghasilkan sesuatu nanti, akhirnya keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan. Ya. Oke, tadi juga sudah dimulai oleh teman-teman dari UI ya, alumni, bukan BEM ya. Tapi dengan adanya trigger dari UI, sebetulnya ini menjadi hal yang mestinya diperhatikan oleh alumni dari kampus-kampus lain. Ya, mudah-mudahan besok atau malam ini ada dari ITB. Ya. Ada dari IPB, dari UGM, dari ITS dan seterusnya dan seterusnya. Saya kira dari Unpad juga ya. Pokoknya semualah. Tapi saya kira di luar itu ada juga sebetulnya forum alumni perguruan tinggi Indonesia ya, nanti akan ada yang mewakili. Tapi saya kira sudah waktunya saya memanggilkan seluruh pembicara yang sudah tercantum dalam undangan, yaitu mudah-mudahan Pak Amin sudah tiba di tempat ini atau terkena macet. Ya, saya kira yang sudah ada saja, silakan untuk naik ke panggung. Pak Tejo. Ya, siapa saja semua yang sudah ada dalam undangan, nama-nama yang sudah ada, saya kira sudah waktunya untuk bergabung ke sini. Kami persilakan. Pak Tejo, kemudian Pak Tiasno, Sudarto ya, Pak Sobri Lubis, Kiai Haji Sobri Lubis,
Pak Kwi Kian Ji, kemudian Pak Kiai Hasibullah, kemudian Pak Rizal, Bang Natalius Pigai, Lius Sungkarisma, Pak Ahmad Sarbini, Ibu Bunda Neno, Ahmad Tidoy, Pasko, dan lain-lain. Saya kira kalau ada yang lain nanti dipersilakan. Ya, silakan Pak Tejo. Kita perlu menyatakan sikap membuat gerakan ini supaya difahami oleh rakyat bahwa kita menolak bukan sembarang menolak. Latar belakangnya adalah bahwa KPU dan petahana itu sangat jelas terlihat bersatu untuk menghadapi 02. Ya, jadi karena itu banyak kecurangan yang terjadi, dan karena masif, terstruktur, dan juga sistematik, maka kita sudah melihat ini bukan sekedar kecurangan namanya, tapi sudah merupakan kejahatan. Ya, karena itulah kita menyebut acara ini dengan tema menuntut kejahatan pemilu. Ya, supaya difahami oleh pemerintah juga bahwa kita mengadakan acara ini karena kita sudah tidak percaya kepada lembaga negara yang harusnya netral dalam menjalankan atau melaksanakan pemilu 2019 ini. Karena faktanya seperti itu, maka kita menyatakan sikap akan menolak, tapi selanjutnya kita juga akan menunjukkan sikap-sikap kita ke depan bahwa kami di sini, kita semua di sini adalah melakukan gerakan untuk membela, mengamankan suara rakyat, kedaulatan rakyat yang saat ini sudah mulai diinjak-injak oleh penguasa dan juga penyelenggara pemilu. Jadi itu latar belakang ya, supaya difahami. Kita di sini mengadakan acara ini untuk menunjukkan sikap kepada petahana dan pemerintah, sekaligus menyatakan sikap kepada rakyat bahwa kedaulatan rakyat itu akan terus kita perjuangkan. Kita tidak mau rakyat kita itu menjadi pecundang, ditipu, dibohongi, lalu juga suaranya dirampok dengan cara-cara yang sistemik. Karena itu kita tidak rela, dan itu sebabnya acara ini kita adakan dan nanti akan dilanjutkan juga dengan berbagai aksi-aksi. Nah, itu sebagai pembukaan. Nah, selanjutnya kita dengarkan keynote speech dari Pak Amin Rais. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara, tadi sholat Jumat, kemudian jamak takdim, ya, sholat asar sudah saya lakukan. Jadi yang belum, nanti kita antri. Jangan sampai saudara sampai nggak sholat asar hanya karena ingin ya sesuatu yang sifatnya keduniaan, politik, ya. Jadi supaya diberkati Allah, silahkan nanti antri, tapi jangan sampai sholat itu kita lupakan, ya. Nah, saudara-saudara, jadi kita sudah disuguhi, sudah dimaklumati, ya, bagaimana kecurangan atau kejahatan pemilu, pilpres terutama, telah terjadi. Tadi kecurangan yang sifatnya TSM, ya, terstruktur, sistematik, masif, yang sifatnya bahkan brutal dan barbarik, ya. Jadi sudah demikian tidak masuk akal. Kemudian jauh sebelum pemilu, ya mungkin 3 minggu sebelumnya
saya pernah menyampaikan belak-belakan kalau sampai terjadi kecurangan yang TSM tadi, saya sebutkan tadi, maka 02 ya, tidak pernah akan mengakui, apalagi dipaksa-paksa untuk membawa kasusnya ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Karena itu sekarang sudah terjadi ramalan saya itu, saya dulu mengatakan people power, tapi rupanya petahana dan rezimnya itu ngeri dengan people power, ya. Kok bahasa asing, ya. Kita ganti dengan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, ya, GNKR. Kalau ini pun ngeri, saya kira mereka nggak pernah baca Undang-Undang Dasar 45, ya. Nggak paham Pancasila, nggak paham demokrasi, nggak paham kedaulatan rakyat, ya. Jadi saya kira platform itu yang kita luncurkan sekarang ini, dan sekarang pesan kita, kami ini kepada petahana yang rezimnya sudah 4 tahun lebih, ternyata tidak bisa apa-apa, ya. Bahkan menurut penilaian kami telah menyengsarakan rakyat Indonesia. Nah, sehingga saudara-saudara, ini permainan belum selesai, ya. Kami jangan ditakut-takuti dengan bedil, dengan meriam, dengan panser, tank dan lain-laluin. Bagi rakyat itu hanya abal-abal, tidak akan mengaruhi kekuatan kita. Apalagi ada menteri, saya lupa namanya, ya, yang mengumpulkan ahli-ahli hukum, ya, kemudian akan menangkap mereka yang mengatakan hal-hal yang kurang pantas dan lain-lain. Sementara menteri itu, saya lupa namanya, sampai sekarang masih punya file pelanggaran HAM, ya, waktu ada huru-hara tim-tim, ya. Jadi jangan main-main dengan kita, Pak Menteri. Kita kembali akan bawa kita ke ICJ, International Court of Justice, ya, atau ke Mahkamah Nasional yang lain. Jadi jangan main-main dengan rakyat. Nah, karena di sini ada beberapa jenderal, beberapa pakar dan lain-lain. Ini mewakili, ini sebagian kecil yang mewakili aspirasi rakyat. Jadi saudara-saudara, mungkin yang mengatakan kapan Pak Amin komandonya, kapan, ya. Nah, kalau kita cermati, dengarkan pidato pendek dari Sandi Salahuddin Uno, kemudian gongnya oleh Pak Prabowo Subianto, ya. Dua tokoh kita ini yang Sandiaga Uno kelihatannya lembut, ramah, senyum, ya, sangat sangat sejuk. Tapi sampai dia mengatakan bahwa suara rakyat Indonesia, suara 02 yang diutak-atik itu harus kita bela sampai titik darah penghabisan. Kemudian Pak Prabowo juga mengatakan telah melebur dirinya sebagai alat timbul dan tenggelam bersama rakyat, dan juga harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Nah, jadi petahana, Pak Menteri yang ngawur itu dan lain-lain, hati-hati, ya, kita nggak takut sama sekali, ya. Tidak ada contohnya rakyat kalah sama penguasa, tidak ada, ya. Jadi kita enteng-enteng saja, kita go on, kita terus saja move on, gitu. Dan nanti kita hanya tinggal menanti Skandiru dari langit. Yang jelas rakyat jangan dientengkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sedikit tambahan, ya. Kalau saya melihat semangat kemarin di Syahid dan sekarang ini, umat Islam terutama umat yang lain sama. Ini syahrul Ramadan kita jadikan syahrul jihad, syahrul perjuangan, ya. Tapi kita nggak menganggap kata jihad nanti menakutkan orang. Jadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Masih sudah salam ya, Mas. Terima kasih Pak Amin. Saya kira sudah jelas ya.
kita ada di sini untuk melanjutkan apa yang sudah dideklarasikan Pak Sandi dan Pak Prabowo. Kita siap untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau kita ngomong jihad, kenapa sih? Ada masalah apa di sana gitu? Toh ini dijamin oleh konstitusi, oleh Pancasila, ini ajaran agama kita. Kenapa juga kita takut? Ya. Dan bagi pemerintah, kalau memang mereka masih mengakui, ya, apalagi ada seseorang itu mengatakan saya Pancasila, tapi kalau kita menjalankan tugas agama kita itu dikriminalisasi, ditangkapi, berarti yang ngomong saya Pancasila itu bermasalah. Ya, bermasalah artinya apa? Itu munafik. Ya, karena itu harus kita lawan. Saya kira sudah dimulai tadi oleh Pak Amin. Ya, berikutnya Pak Tejo. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Pak Amin sebagai sesepuh kita, Bapak-bapak pembicara, Bapak-bapak Ibu sekalian, rakyat Indonesia. Tadi sudah jelas disampaikan oleh Pak Amin apa-apa saja yang harus kita lakukan menghadapi tanggal 22 yang akan datang. Dari awal kita sudah melihat gelagat dari kecurangan ini. Pertama adalah dari lembaga survei yang selalu membuat survei 01 selalu di atas. Dan itu memang sudah diatur demikian. Ini terbuka lagi setelah tanggal 17, quick count ini berjalan. Tetapi selalu menempatkan pada posisi 01 di posisi yang di atas. Menang pemenangnya. Dan ini tidak pernah berubah. Dan ada sesuatu yang lupa pada waktu itu di TV, di mana Pak Prabowo itu sebagai pemenang, tetapi bisa dirubah, tetapi dia merubah yang ada yang di atas, yang di bawah dirubah, di atas sudah berubah. Ini suatu hal yang kecurangan yang tidak dilakukan dengan baik, ya, tidak profesional, curangnya tidak profesional. Nah, untuk itu saya juga pertama kali mengucapkan juga bela sungkawa ya pada saudara kita anggota KPPS yang meninggal, wafat, yang jumlahnya hampir 600 lebih. Tetapi juga tidak ada upaya untuk mencari kenapa penyebabnya. Ada Dr. Ani Hasibuan yang ingin mengungkap dengan profesional beliau sebagai dokter, itu malah sekarang dikejar-kejar, ya, mau ditangkap. Saya tidak mengerti itu kenapa seperti itu. Dan juga Pak Egy hanya karena mengatakan people power, itu sudah sekarang pindah tidur di Polda Metro. Nah, kita belum tahu ya definisi makar itu apa sebetulnya. Ya, kalau kita berupaya untuk menggulingkan pertanyaan sah, itu memang makar. Tetapi ada beberapa sejarah kita seperti dulu tahun 98 itu Pak Harto sah juga diturunkan seperti itu. Ya. Oke lah, ini silakan saja. Beberapa pakar sudah mengatakan apa itu makar. Tetapi gerakan rakyat ini bukan makar. Ini gerakan kedaulatan rakyat. Ingin menuntut keadilan, kebenaran dan kejujuran dari penyelenggara pemilu. Ada salah satu penyelenggara atau lembaga survei mengatakan bahwasanya tim ahli IT kita, ya, kemarin Pak Khairul Anas, juga Pak Agus Maksum, itu tidak profesional karena dia tidak menggunakan statistik yang ilmiah. Tetapi mereka lupa, ya, dia mengatakan itu bagaimana tadi diakui oleh Pak Prabowo 63%, sekarang tinggal 54,24%. Itu yang betul, karena survei ini selalu berubah setiap saat, berubah. Nah, kalau melihat di TV dari 01 dari dulu tidak berubah begitu saja terus berubah. Gimana bisa dipercaya itu? Ya, masa survei itu penghitungan suara tidak berubah? Ya tidak mungkin seperti itu. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, bahwasanya memang mereka melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu.
BPN juga telah melakukan protes kepada Bawaslu, dan baru kemarin dikatakan oleh Bawaslu bahwa KPU melakukan kesalahan dalam situ. Tetapi apa hukumannya? Ya tidak ada, begitu-begitu aja. Ya. Nah, untuk itu kalau mereka mau mengatakan atau mau membuka dengan benar data-data yang ada, kita dulukan tim IT kita dengan tim mereka, survei mereka itu, coba kita adu, ya. Jangan nanti si siapa namanya Khairul ini dicari-cari lagi, dikejar-kejar lagi, seperti itu. Ya, ini nganggap itu hoax, itu ilmu yang dia dapatkan itu. Ya, untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah takut untuk menuntut hak kita, suara rakyat. Ya. Dan ke depan saya mengharapkan bahwasanya ini akan didengar oleh pemelaksana pemilu agar bisa ada perubahan. Saya dulu, ya, yang dulu 2014 pernah dikasih info bahwasanya Pak Prabowo itu seperti ini orangnya, ya, ada mengatakan psikopat lah, cepat marah lah, inilah. Setelah saya dekat beliau sekarang, ternyata jauh dari sana, tidak seperti itu. Malah beliau mengatakan, ya, apabila nanti beliau diberi mandat rakyat, beliau ingin akan rekonsiliasi, ya, dengan yang ada ini. Malah kita yang galak tuh malah kita. Pak, kita kejar mereka. Janganlah, mereka saudara kita juga. Ya, kalau kesalahannya ya silakan. Tetapi jangan kita cari kesalahannya mereka. Sangat humanisme. Ya, tidak seperti apa yang diperkirakan katanya ini dan tidak seperti itu. Ya, jadi ini saja yang ingin sampaikan karena banyak pembicara. Saya mengharapkan bahwa gerakan ini jangan sampai berhenti sampai keadilan ini ada di tangan rakyat. Saya pernah belajar di sekolah dulu bahwa kedaulatan tertinggi di negara ini adalah di tangan rakyat. Ya, jangan diangkat. Jadi melihat seperti polisi atau TNI. TNI itu lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat. Dulu berjuang waktu kemerdekaan bersama rakyat, yang lahir mereka ada rakyat. Tidak mungkinlah mereka akan menembaki rakyat. Jadi tidak boleh seorang pemimpin mengancam-ngancam rakyatnya, tidak boleh seperti itu. Ya. Karena mereka punya senjata, punya peluru, itu adalah yang beli kita semua. Kita semua yang beli. Maksud untuk nembak kita, nggak mungkin lah. Ya, jadi untuk itu tetap semangat. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapatkan ridho dari Allah SWT. Demikian, Bapak Ibu sekalian, selamat berjuang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Laksamana Tejo. Saya lupa, mohon maaf lengkapnya Pak, tapi beliau adalah Laksamana, ya. Jadi dulu sempat menjadi Menko Polhukam, ya. Jadi saya kira suara beliau itu sangat signifikan untuk diperhatikan oleh rakyat dan juga oleh TNI mestinya, ya. Jadi karena itu harapan kita TNI juga mendukung kita dalam gerakan ini. Meskipun, ya, menurut panglimanya kah atau kasatnya kah bahwa itu akan netral, tapi kalau sudah ada hal-hal yang mengancam kedaulatan negara, maka saya kira mereka tidak akan tinggal diam, dan harapan kita mereka ada di belakang kita, insya Allah. Ya. Berikutnya ke Pak Yakob, Pak mantan Kapolri, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Sofyan Yakub, rakyat biasa. Saya bergabung dengan tim Prabowo sebagai relawan. Relawan itu asal katanya rela ditambah wan. Rela itu saya tulus ikhlas. Saya tidak berharap apa-apa. Saya sudah tua, 72 tahun. Saya sudah beruang, saya berjuang untuk kemenangan. Kemenangan Prabowo Sandi agar dapat ada perubahan di negara bangsa ini. Baik. Kalau sekalian, tadi sudah dikatakan pembicara sebelumnya bahwa Undang-Undang Dasar 45 mengatakan bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin oleh undang-undang. Kebebasan berkumpul, berserikat seperti ini dijamin oleh undang-undang. Boleh kita mengeluarkan pendapat, ya. Jadi jangan ragu-ragu.
banyak yang tanya pada saya, wah Pak nanti ditangkap. Itu yang mau ditangkap itu bodoh. Tolong itu, tidak ngerti dia undang-undang. Saya katakan itu. Ya. Jadi ini saya sampaikan bahwasanya silakan masyarakat Indonesia mengeluarkan pendapat. Kita bukan mau menggulingkan pemerintahan, tidak ada niat kita. Betul? Yang kita tuntut itu adalah kejujuran, keadilan. Betul? Betapa sakit hati saya kalau saya tidak jujur. Pemerintah ini jangan harap ada kedamaian, jangan harap ada perdamaian, manakala masih ada tidak jujur dan tidak adil. Betul? Di depan mata kita tidak jujur itu terjadi. Di depan mata kita. 1 sen pun kita kejar kalau kita tidak jujur. Ya, kita hanya mengatakan tidak jujur. Kenapa dikatakan makar? Makar itu kalau kita mau ingatnya mau menggulingkan pemerintahan. Tapi dengan syarat-syarat. Laksanakan itu dengan demo yang damai. Demo damai, kemudian simpatik. Demo super damai yang simpatik. Artinya kita jangan anarkis, tolong. Jangan membakar ban, jangan mengganggu jalan. Itu tidak boleh. Jangan dilakukan. Ini ya, malu saya. Di dalam kelompok ini ada saya, mantan komandan jenderal, ya, Komjen Pol. Wah, masa ini ada yang mengganggu jalan? Bikin malu. Jangan. Demo super damai. Damai. Kemudian simpatik. Berikan senyum, sapa dan salam. Jangan lakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita duduk saja. Di Inggris, saya pernah lihat, di Inggris, cukup 2-3 orang dengan poster. Tidur di situ 1 minggu. Langsung berubah tuntutannya itu. Itu di sana. Jadi saya harapkan betul-betul tidak usahlah berteriak-teriak, memaki-maki. Jangan. Memaki-maki itu jangan dilakukan. Karena Bapak Ibu berteriak, tidak ada yang dengar. Percaya. Saya sudah sampaikan kepada emak-emak. Jangan berteriak. Bawa poster. Apa tuntutannya? Pemilu curang. Menghasilkan presiden yang curang. Betul? Kita tidak mau dipimpin oleh seorang presiden yang curang. Ini yang saya sampaikan. Tuntutan kita itu coba sampaikan seperti itu, ya. Di mana tempat kita berkumpul, di mana titik kumpul, nanti akan ditentukan kemudian. Saya sudah pertaruhkan sisa-sisa umur saya ini. Saya akan tampil ikut bersama-sama masyarakat. Kemudian yang kedua saya sampaikan juga kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi jangan ragu untuk menyampaikan pendapat itu. Tolong sekali lagi lakukan demo super damai dan simpatik. Senjata yang ada di tangan Brimob itu, senjata yang ada di tangan TNI itu bukan untuk menembak kita. Bukan. Mereka dipersenjatai itu untuk menembak yang anarkis. Mereka dipersenjatai untuk menembak yang penjara. Sama yang curang. Kalau ada yang anarkis, penjara, silakan tembak. Tapi kita tidak ikut di situ. Kita tidak ikut di situ, ya. Saya minta kepada Bapak dan Ibu sekalian, mari saling ingatkan. Kalau ada yang keluar, ada yang anarkis, tolong ingatkan, tarik kembali. Kemudian yang ketiga, biar bagaimanapun, polisi itu manusia biasa, punya perasaan, bisa lapar, bisa haus, emosi, tidak usah dimaki-maki. Kalau dimaki-maki dia marah, pasti dia marah. Jadi jangan dimaki-maki. Dia adalah sahabat kita. Bergandengan tangan kita dengan TNI, bergandengan tangan. Mereka sebutkan, bisikkan di telinga TNI. TNI adalah anak kandung rakyat. Polisi adalah pengayom rakyat. Mari bersama-sama bergandengan tangan kita masuk ke istana kita. Ya. Kemudian apa yang akan kita lakukan seperti itu? Kita tidak usah katakan people power. Setuju saya dengan Pak Amin Rais. Bukan people power. Kalau takut people power. Dan bukan makar. Kita mengeluarkan pendapat. Saya sampaikan sekali lagi. Siap-siap. Kita siap-siap. Semuanya siap-siap. Mungkin kita akan berlebaran di jalan. Siap untuk berlebaran di jalan? Siap untuk lebaran di jalan? Oke. Saya akan bersama-sama Bapak dan Ibu sekalian
kita bawa bekal di jalan. Sampai beberapa kekuatan kita, kita akan berada di jalan. Sampai ada perhatian. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sofian Yaakob, Komjen Polri, yang sudah sangat jelas sikapnya. Meskipun sudah 70 tahun, siap untuk berlebaran di jalan. Untuk menuntut tegaknya keadilan. Dan ditangkapnya para penjahat-penjahat. Ya. Salah satu yang sudah jelas kejahatannya itu adalah KPU. Ya. KPU menjalankan pemilu dengan 17,5 juta DPT bermasalah. Membiarkan lembaga-lembaga survei melakukan quick count yang menggiring opini masyarakat bahwa yang menang adalah 01. Sementara kalau kita perhatikan dalam situng, ya, angka 1 TPS yang mestinya itu stabil, tidak berubah kalau itu sudah di-input, ternyata ditemukan itu bisa berubah. Ya, ini contoh kejahatannya salah satu. Belum lagi yang lain-lain, saya kira sangat banyak, dan itu bisa kita adu data, adu sistem kepada KPU, dan itu sudah disampaikan secara terbuka kepada KPU, kepada pemerintah. Secara terbuka di Seknas kita tantang lembaga-lembaga survei, juga KPU untuk menunjukkan bahwa mereka melakukan kecurangan dan mereka melakukan kejahatan, dan kita siap adu data, adu sistem untuk itu. Tapi sampai sekarang mereka tidak menjawab, dan mereka minta kita mengikuti begitu saja apa yang menjadi rekayasa dan kejahatan mereka. Saya kira kita tidak akan menyerah. Setuju? Kita akan terus melawan. Nah, selanjutnya saya persilakan ini Pak Pigai mungkin ya. Silakan Pak Pigai. Merdeka! 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 Pak Amin, guru saya. Kami ini kan alumni Jogja, jadi kalau alumni Jogja itu Amin. Sebenarnya Pak Jokowi juga iya, muridnya Pak Amin juga. Hanya memang 10 tahun lalu itu di Facebook, ini orang tahu semua. Mohon maaf Pak Amin. Saya tulis, orang Papua itu dulu tidak pernah korupsi, curi. Dulu tahun 80-an, Mbak Mario itu tokoh PDI Perjuangan Jawa Tengah. Dia ke Pasifik di Samoa. Setelah itu uangnya tertinggal di dalam angkutan. 1 jam kemudian sopirnya datang, Pak, ini Bapak punya. Apakah benar Bapak? Dia isi uang 25 juta. Tapi tahun 99 itu ada kurang lebih 25 orang Papua yang dididik di Visipol UGM. Pulang 24 orang masuk penjara semua. Jadi kami ini, saya tulis Facebook itu sampai sekarang saya sudah di blacklist di Visipol UGM. Mudah-mudahan bawahnya jangan dipegang. Baik. Halo, mudah-mudahan alumni ya tidak seperti itu lagi ya, tidak seperti itu. Baik, saudara-saudara sekalian, saya mau ingin sampaikan begini. Pemilihan ini saya 2-3 hari lalu di sini 1,5 jam, jadi kerongkongan saya sakit. Saya pidato sini. Harusnya baca di YouTube itu. YouTube 1,5 jam, karena saya ini pernah mendidik, melatih, termasuk Ketua KPU RI Arief Budiman.
tentang prinsip-prinsip dasar right and election. Jadi ya kalau boleh ya kita yang latih, mungkin kami gagal kali. Tapi bukan pribadi ya sebagai ketua ya. Jadi lihat aja, nonton di YouTube di rumah ini yang kemarin malam. Saya mau ingin sampaikan poin yang paling penting adalah bahwa pemilihan itu kita tidak hanya menghasilkan seorang presiden yang bernama Insinyur Joko Widodo atau Letnan Jenderal Prabowo Subianto. Jadi bukan hanya menghasilkan mereka, tetapi ketika kita menyampaikan dengan kehendak, pikiran, perasaan, memberikan sebuah kedaulatan ya di bilik suara, itu secara otomatis kita menentukan perjalanan bangsa untuk 5 tahun ke depan. Jadi kita juga menentukan jalannya negara bangsa bernama Indonesia ini 5 tahun ke depan. Jadi bukan hanya sekedar kita memilih Insinyur Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Ya, penentuan pilihan ini tentu dengan ukuran-ukuran, tentu dengan pertimbangan yang matang, karena kita sudah lebih dari 73 tahun. Maka saya meyakini orang yang memilih, menentukan pilihan itu adalah orang-orang yang pintar secara politik, memahami tentang pemerintahan dan melihat ya secara nyata tentang kemajuan pembangunan, dan juga tahu kapasitas kompetensi pengetahuannya, kompetensi keterampilan memimpinnya, dan attitude moral dan mentalnya. Karena itulah maka orang yang waktu memilih tanggal 17 April 2019 itu adalah orang yang sadar dan sengaja menginginkan sebuah perubahan perjalanan bangsa 5 tahun ke depan. Ya, oleh karena itu riak-riak yang terjadi hari ini di tempat ini, di tempat yang lain, saudara-saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang terwakili dari berjuta-juta orang yang menjerit secara perasaan bahwa ada perbedaan antara hati nurani, antara pilihan dengan ekspresi. Kenapa ekspresi? Karena ekspresinya dibungkam dengan kata-kata verbal, kekerasan-kekerasan verbal, ada ancaman-ancaman verbal yang sesungguhnya ancaman-ancaman itu kita benamkan waktu sejak 20 tahun yang lalu. Karena itu jangan lagi barang-barang usang seperti teror-teror verbal itu dimunculkan lagi. Bagi kami itu ece-ece. Saya 20 tahun yang lalu, saya pegang kepala kambing, Nesar Patria, Munawar Lisa di Aceh pegang kaki kambing, potong kepala kambing hidup-hidup di depan Pak Amin Rais di MPR, gedung MPR. Jangan takut-takutin, itu kecil, ece-ece. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, saya mau sampaikan, karena saya latar belakang adalah pembela kemanusiaan, hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Maka sekarang ini adalah kita sudah memasuki Human Right Millennium. Kalau Human Right Millennium itu sudah berbicara tentang bagaimana Anda itu berpikir bermartabat, bertindak bermartabat, ya berperilaku bermartabat dengan berakal yang sehat dan rasional. Itu. Jadi ketika orang yang membungkam demokrasi, orang yang mematikan hak asasi manusia, perdamaian dan keadilan sosial,
adalah sudah pantas, tidak tepat ada di dalam dunia yang modern ini. Apalagi kita beri kedaulatan untuk menuntun negara. Kita beri kedaulatan untuk mengelola pemerintahan dan politik. Karena orang-orang yang kita berikan kedaulatan itu adalah orang-orang yang lebih maju secara akal yang sehat. Orang-orang yang tidak mengenal apa yang namanya diskriminasi. Orang-orang yang tidak mengenal apa yang namanya Islamofobia. Orang-orang yang tidak mengenal apa yang namanya korupsi. Orang-orang yang tidak mengenal apa yang namanya money politik. Dan orang-orang yang tidak mengenal perbuatan-perbuatan yang tidak bermartabat. Oleh karena itulah, maka saudara-saudara sekalian, terakhir saya ingin sampaikan begini. Sebagai aktivis, kalau saya itu perlindungannya berlapis-lapis. Coba nangkap, mau gak? Kalau berani nangkap mah, waduh. Saya 50 tahun lebih, saya sudah melawan tentara polisi. 50 tahun lebih di kampung saya. Kalau ada yang macam-macam, nah ini dia. Jadi jangan nakuti-nakuti, kita kan semua inginkan sebuah perubahan kemajuan. Ya, jadi terakhir saya mau ingin sampaikan begini. Matahari itu terbit dari mana? Terbenam di mana? Nah, ini dia. Saya orang mana? Papua, jangan timur. Pak Marwan orang mana? Barat kan? Ini Mike. Ini Mike kan? Peristiwa waktu sekarang presiden siapa? Yang sekarang? Ada. Jangan begitu. Aku nggak suka. Presiden sekarang yang masih menjabat itu Pak Jokowi. Jadi apa yang saya sampaikan ini itu sebuah kenyataan. Fakta. Fakta itu aksioma. Tidak akan pernah bisa berubah sebuah fakta. Bahwa dari 7 presiden, 4 presiden kita pernah ganti. Fakta nggak? 7 presiden, 4 presiden kita pernah ganti. Itu sebuah fakta nggak? Atau saya hoax? Jangan-jangan saya hoax ini. Artinya 60% presiden Republik Indonesia kita pernah ganti. Masa satu aja nggak bisa? Rakyat juga tidak pernah rusak. Ekonominya baik-baik saja. Keamanan juga baik. Jadi orang yang tidak menginginkan sebuah perjuangan kedaulatan rakyat, itu adalah orang-orang yang tiran. Hanya orang yang tiran. Tapi ingat, orang yang tiran dan otoriter, tak di abad ke-17 di Inggris, rakyat pernah berontak loh mengembalikan beberapa kedaulatan atas pendapat, pikiran, dan perasaan. Kemudian menghasilkan apa yang namanya Magna Carta. Bisa aja. Jadi karena itu menurut saya, janganlah terlalu berlebihan. Karena baik dan buruk, siang malam, pemimpin yang hebat, tidak hebat, hari ini presiden Anda, besok presiden, semua silih berganti, itu sudah biasa. Kalau hari ini Anda menunjukkan kesombongan, terus nanti apakah Anda akan bertahan 50 tahun? Tidak. Ya kan? Seperti contoh di Papua, privat itu tanah saya, tanah asli, milik pribadi, bukan gubernur Papua punya, bukan. Ini kampung saya, kampung. Di tengah-tengah ini pejabat-pejabat ini mereka makan uang dari sini. Saya kan salah satu putra Papua yang boleh saya katakan unggul. Kalau saya jadi gubernur, apa mereka bisa makan? Besok saya perintahkan tutup, bagaimana? Jadi hati-hati. Saya ini anak buahnya Pak Amin Rais, Ketua Umum, pimpinan pemilik PAN. Kalau Pak Amin memerintah saya pulang ke Papua, saya jadi gubernur, ya. Ini bagaimana besok?
yang suplai makan, supaya besok saya suruh bagi 2 dengan orang Papua. Kalau nggak mau, out. Angkat kaki. Angkat kaki. Jadi kalau mereka menunjukkan kesombongan, kalau saya itu dendam dalam hati aja, dendamnya. Tunggu, umur politik saya masih 40 tahun. Umur politiknya besok udah berakhir. Anakmu emang lebih hebat dari kita pincangin. Jadi artinya jangan sombong, jangan takabur. Kamu tidak akan pernah bisa bertahan lama. Tinggal sebentar lagi matahari akan terbenam mengantarkan Anda. Kita masih menikmati sinar matahari. Jadi jangan pernah macam-macam. Saya kira itu, saya tidak ngancam, tapi kita masih muda, hati-hati aja. Orang-orang yang makan dari privat, orang-orang yang beli privat, orang-orang dari bayar, ini yang ada di saku saya. Hati-hati. Saya kira makasih banyak ya. Itu yang saya sampaikan, bahwa jangan pernah menakut-nakuti kami. Kami sudah sejak masih kecil, ya, sejak masih kecil sudah keluar masuk penjara. Pak Joko Santoso itu pernah masukkan saya di penjara Jogja. Tahu nggak? Di Pamungkas, Korem Pamungkas, waktu itu danremnya beliau. Disuruh tidur di atas es balok, bayangkan. Saya hanya sanggup 5 menit saja. Jadi kita masih ece-ece aja sudah tidur di atas es balok. Jangan pernah nakut-nakutin, itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pigai ya. Saya kira message-nya sangat jelas. Jangan ngancam-ngancam, jangan nakut-nakutin, ya. Cuma saya nggak tahu, Pak Pigai nggak terus terang. Tadi siapa itu yang dituju? Nur. Oke, udah jelas katanya, ya, yang berkuasa ya. Jadi kalau ada Kapolri, ada Panglima TNI dan sebagainya, mereka ini kan sebetulnya punya atasan. Atasannya tuh ya Panglima tertinggi. Siapa itu? Ya, jadi message-nya ke sana sebetulnya ya. Baik, saya kira selanjutnya ke Pak Lius. Silakan Pak Lius. Saya posisinya mesti gini juga nih tiap hari. Dia enak, 20 tahun, nggak apa-apa ya. Saya nggak pernah ngomong apa-apa, tahu-tahu dianggap makar. Tapi itu Pak, dipikir takut, nggak takut. Hari ini katanya saya dipanggil yang kedua sama Bareskrim. Saya nggak datang. Lu ntar dijemput lu. Enak. Pasti banyak yang besuk ya. Jadi memang aneh. Saya baru tahu kemarin jam 1 RT saya kontak, ada panggilan katanya dari polisi. Saya datang, ada 3 surat. Loh, kok dari Polda? Dari Polda, 1 surat Polda, pemberitahuan ke kejaksaan, dimulainya penyidikan. Kedua, panggilan pertama. Pada saya, tuduhannya makar. Ketiga, panggilan kedua. Padahal Selasa kemarin saya dapat panggilan dari Bareskrim. Tuduhannya sama, makar juga. Jadi nafsu banget nih polisi. Gua nih cek dari kelodok. Makarnya gimana? Ampun, kayak nggak ada kerjaan. Kambing mati 3 disidik polisi. KPPS 600 nggak ada yang nyelidikin. Kasih tahu tuh Kapolri,
Kayak nggak ada kerjaan. Saya sih keren. Polda mereksa makar, Bareskrim periksa makar. Saya lihat Pigai nggak takut, masa gue kalah? Gemuknya imbang-imbang. Ya. Jadi saya pikir salah ini, pemerintah salah. Dia pikir dia bisa takut-takutin pakai pasal makar. Dipanggil, dituduh makar, ditahan pun nggak akan ada rakyat yang takut. Karena yang kita bela adalah kedaulatan rakyat, hak kita, suara kita yang dicurangi, suara kita yang dirampok. Lu hati-hati lu, jangan ngomong-ngomong Jokowi. Jokowi salah. Karena dia kepala negara. Ada kecurangan. Salah masuk input 73.000 kali kok nggak ditegur. Ada pasalnya itu, Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Pasal 32. Nggak tahu gue yang salah apa lu yang salah. Pokoknya ada. Barang siapa yang merubah satu suara aja dipidana 4 tahun, dendanya 48 juta. Kalau jutaan gimana itu? Nah anehnya, polisi kok demennya nguber-nguber Silius. Saya terima undangan jam 1 pagi. Nafsu banget lu mau makarin gue. Selasa dari Bareskrim. Wartawan tanya, Pak Lius, kok nggak datang? Ini berat lu hukumannya nih. Makar 20 tahun. Bisa seumur hidup. Ayo nggak datang dulu dong, baru panggilan sekali. Langsung loh di Kompas TV itu polisi menyatakan panggilan kedua hari ini Jumat. Kok bisa gitu ya? Nggak usah diumumin kali. Maunya cepet-cepet amat sih. Tapi saya cek di rumah ada nggak panggilan? Panggilan pertama itu sampai dipotret tuh. Dari Bareskrim 3 orang datang pagi-pagi dipotret. Lah, panggilan kedua nggak datang, tapi saya dibilang saya nggak. Ya udahlah, bodoh dah. Pokoknya nanti panggilan keberapa aja dah. Katanya terakhir dijemput ya, Pak ya. Lu jangan ngeledek lo. Tapi nggak apa-apa. Kita harus lawan. Dia mau nakutin kita anggap santai aja. Karena kita merasa benar. Jadi kalau besok kita kumpul, jangan ditakut-takutin makar. Itu hak kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu aja deh. Siap ya? Siap? Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih Pak Lius. Ya jelas message-nya. Kita sudah harus mempersiapkan diri dan tidak pernah takut. Pak Lius sudah dipanggil dan menunggu jemputan. Pak Lius ya. Nanti kalau perlu kita antar rame-rame lah. Ya. Oke, selanjutnya Pak Hotot. Silakan Pak Hotot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Bismillah. Alhamdulillah.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina minhum la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Sadaqallahul adzim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Saudara-saudara, seluruh hadirin yang akan mendeklarasikan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, bukan makar. Ya. Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, bukan. Kita ulangi, Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat, bukan. Tapi mereka ngotot, itu makar. Gimana tuh? Mereka ngotot, itu makar. Kalau tidak makar, itu yang diam, nurut, dicurangi, nurut. Itu bukan makar katanya. Kalau seperti itu nggak perlu ada pemilu. Betul? Buat apa menghabiskan berapa triliun? 25 triliun kalau ujungnya cuma kecurangan. Betul tidak? Nggak perlu, biar aja dia jadi raja. Betul? Biar nanti kita bisa nonton bagaimana sebenarnya Petro jadi ratu. Betul? Iya, nggak perlu ada pemilu. Capek, Pak, ya. Ngikuti pemilu itu capek. Ternyata hasilnya pemilu. Kita nuntut ya agar jujur, lalu dibilang, saya ingat 1 Maret kita mengadakan gerakan 1 Maret. Pasti bukan gerakan makar. Gerakan ke KPU minta agar KPU, Bawaslu, peserta pemilu, TNI, Polri semuanya mengikuti pemilu dengan bersih, jujur, adil, tanpa kecurangan. Itu gerakan kita. Pak Amin Rais waktu itu hadir ya Pak ya. Tanggal 31 Maret kita bikin lagi, mengulang hal yang sama. Harapan kami tentunya tidak terjadi pemilu yang kotor, pemilu yang curang, pemilu yang tidak jujur, pemilu yang tidak adil. Hasilnya? Bukan. Hasilnya Prabowo menang. Betul? Itu jangan dibilang curang. Hasilnya adalah Prabowo menang. Kalau besok diumumkan yang lain berarti curang. Itu yang benar. Betul? Jangan dibilang hasilnya curang. Ya, kalau hasilnya curang Prabowo kalah. Hasilnya adalah pemilu, hasilnya adalah kalau besok diumumkan selain Prabowo berarti loh, jangan ngawang. Makar. Jangan. Itu makar, itu jangan. Orang saya dulu mengadakan demo berdasarkan undang-undang.
menuntut agar presiden memberhentikan gubernur yang terdakwa, yang menurut undang-undang harus diberhentikan. Dan ada jurisprudensi Ratu Atut gubernur Banten begitu terdakwa langsung diberhentikan. Ahok nggak diberhentiin. Ahok nggak diberhentiin. Kita demo. Demonya hari Jumat. Kayak hari ini hari Jumat. Sudah saya pilih hari Jumat itu hari keramat. Jumat dini hari saya dicomot. Dicomot saya, saudara. Dibawa ke Makobrimob. Pasti ada orang Makobrimob ingat sama saya. Ustadz yang wajahnya ganteng. Betul tidak? Saya dicomot. Saya minta, mana Pak surat penangkapannya? Nggak pakai panggilan lagi kayak Pak Lios tadi, nggak pakai 1, 2, 3, 4, nggak pakai, langsung. Ya, saya minta, mana Pak surat panggilannya? Nanti aja di kantor. Akhirnya saya dibawa ke kantor, saudara. Begitu sampai di kantor, saya diperiksa. Mau diperiksa, belum diperiksa, mau diperiksa oleh seorang polisi. Tapi sebelum diperiksa, disuruh, ini maksudnya saya ceritain Pak Lios ya, biar ada pengalaman. Ya seandainya ini nggak blow-on amat kayak saya kemarin gitu. Ya, ini saya begini resiko, sebentar lagi mungkin diambil lagi juga. Saya udah ngumpet-ngumpet, siapa tadi dorong saya ke atas? Kan ada Pak Amin Rais, sungkan saya kalau nggak berani naik ke atas. Ya. Nah, jadi apa tadi sampai mana? Diperiksa, disuruh menandatangani surat penangkapan. Begitu saya baca, Saudara Muhammad Al-Khattab, Anda ditangkap adalah karena melakukan makar di Menteng 58. Saya bilang ke polisinya, Pak, saya itu enggak pernah ke Menteng 58. Gimana caranya saya makar di sana? Oh gitu ya Pak? Iya. Oh kalau gitu mana Pak? Diambil lagi, saudara. Berita acara penangkapan, ya diambil lagi. Seneng saya kan? Bapak tanda tangani yang ini aja, dikasih berkas lagi. Berita acara penolakan penangkapan. Seneng saya tanda tangani. Udah kan, udah tanda tangani berita acara penolakan penangkapan. Berarti kan selesai, nggak ada masalah kan? Lalu dia, sekarang Bapak saya periksa. Loh, saya kaget. Inilah kalau belum pernah ditangkap. Saya kaget, tapi udah terlanjur tanda tangan. Lah herannya, pada waktu di BAP, tertulisnya bukan lagi di Menteng 58, di tempat yang lain. Ya itulah yang terjadi, saudara-saudara, sampai saya sudah dikeluarkan dan statusnya masih tersangka. Ya, begitu. Tapi alhamdulillah saya nikmati saja, berkat saya ditangkap, saya diberikan oleh Allah banyak kelebihan di Makobrimob. Karena orang Makobrimob, Pak Lios, gak usah khawatir, baik-baik orangnya, polisinya. Kalau kita mau minum kopi, cukup pakai sendok aja. Kita pukulkan ke jeruji besinya. Ding 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 ding. Langsung bawa stayer itu datang. Ada apa Pak Haji? Kopi. Pengen ngopi. Siap Pak Haji. Pergi lagi sebentar lagi. Ini Pak Haji kopinya. Enak Pak Lios, gratis. Jadi jangan pernah takut ditangkap, saudara-saudara. Betul? Dapat kopi gratis, makan gratis, enak kalau di Makobrimob itu enak. Dan saya alhamdulillah bisa tiap hari baca 10 juz Al-Quran. Tiap 3 hari khatam 30 juz. Itu kelebihan kalau kita ditangkap, ya. Nah. Kemudian satu lagi, Pak Lios, ya, istri makin cinta. Orang yang ditangkap, istri makin cinta. Jadi laki-laki jangan pernah takut ditangkap karena istri makin cinta.
Ya. Sama dengan Mbak Titi, ya. Perempuan juga jangan pernah ditakut, suami makin cinta. Ya. Jomblo jangan takut, insya Allah ditangkap dapat jodoh. Iya. Nanti kalau ada yang merasa kesulitan ditangkap, misalnya jomblo ditangkap kok enggak dapat jodoh, hubungi saya. Saya carikan insya Allah. Di sini ada Pak Darmansyah tadi, ya, penguasa krisis center, ya, di rumah aspirasi. Itu akan menangani yang nggak dapat jodoh, dikasih jodoh di situ. Yang sakit akan diberi diobat, ya. Yang lapar akan diberi makan, ya. Jadi jangan khawatir. Tapi yang paling penting kita berjuang, ya. Kita berjuang agar pemilu kita on the track. Di mana hasilnya apa? Hasilnya apa? Hasilnya apa? Takbir. Jika tanggal 22 atau katanya diundur tanggal 25 diumumkan bukan Prabowo berarti, jika diumumkan bukan Prabowo berarti, jika diumumkan bukan Prabowo berarti takbir. Dan saya serukan dari sini, seluruh Indonesia, seluruh orang Indonesia, ya, rakyat Indonesia yang peduli dengan persatuan Indonesia, yang peduli dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang peduli dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan terakhir yang peduli dengan ketuhanan yang Maha Esa serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, maka bersiap-siaplah. Apa? Bersiap-siaplah untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di negeri ini. Setuju? Setuju? Dan biar Bang Lius, Bang Pike, ya, tidak merasa, ya, sendirian dan tidak merasa khawatir, saya serukan semua yang hadir selalu membela dan memberikan pembelaan kepada siapapun pejuang keadilan dan kebenaran yang ditangkap. Setuju? Hari ini hanya ngomong people power. Saudara kita Egy Sujana, padahal dia dokter hukum yang paling tahu tentang people power itu adalah konstitusional, dijebloskan saudara-saudara. Ya, iya. Apa itu? Dari untuk siapa? Mana orang lihat? Tenang aja, kalau masuk ada yang nemenin nanti. Jomblo bukan? Oh, udah punya suami. Tenang, makin cinta suaminya. Saudara LISA. Naik. Itu korban waktu keracunan. Silakan naik. Ibu ini korban keracunan, Pak Ustadz. Ya. Malah dipanggil polisi. Dipanggil untuk apa? Jadi saksi. Ya. Anda apa kasusnya? Saya kemarin makan tajil di Bawaslu yang sore, yang setelah maghrib. Nah terus tapi saya nggak makan banyak sih punya Jumat. Terus saya kesini karena di sini kan ada acara juga. Nah dari perjalanan ke sini bibir saya keluh. Cuman saya pikir mungkin sugesti atau apa gitu. Nah nggak lama saya bareng Dokter Tovan itu ditelepon dari Sarina, kata ada yang keracunan. Nah langsung dibawa ke RSCM kata Dokter Tovan. Akhirnya saya juga sama teman saya Bang Jenny bilang dia juga perlu, akhirnya dibawa juga ke RSCM. Nah saya langsung minum susu karena saya takut kan, saya minum susu. Terus nggak lama saya minum susu, saya muntah-muntah, saya masih bisa bantu teman-teman, bisa
bantu teman-teman warawiri dorong ke ruang hijau. Nah terus ada yang bilang, Ibu Titi mau datang, temenin ke depan sambut. Saya sambut ke depan, tapi sebelum sampai depan saya muntah-muntah, badan saya dingin semua, menggigil. Akhirnya saya bukannya nyambut Bu Titi, malah saya dibawa ke UGD. Nah akhirnya saya di sana muntah-muntah sampai berapa belas kali, muntah saya tuh busa semua. Akhirnya saya dibeliin susu beruang. Nah setelah saya pulang 2 hari itu saya dapat surat cinta. Nah karena saya dapat surat cinta ini saya nggak datang karena kondisi saya harus balik lagi ke rumah sakit. Saya balik. Nah hari ini orang rumah saya ketakutan, saya didatengin polisi berapa orang satronin rumah saya. Tapi karena saya sudah keburu kemari, jadi orang rumah yang ketakutan sekarang. Saya sih nggak ketakutan, saya bilang. Tapi orang rumah malah merasa kok ada apa gitu loh. Justru dengan surat cinta ini makin membangkitkan semangat saya untuk berjuang. Ada apa gitu loh. Nah, kita ini kan ibu rumah tangga biasa, maksudnya yang memang mau berjuang untuk kebenaran. Tapi malah kenapa dapat surat cinta? Surat cinta kita nggak datang karena kita nggak paham. Malah didatengin polisinya, disatronin. Emang kita buronan apa? Tapi tidak ada pikiran mau makar kan? Makar malah. Yang penting saya bilang, saya kan kita punya situs KPU, kita pantau di wilayah saya sendiri aja ada kecurangan. Nah saya bilang nggak usah saya jago IT deh, yang di wilayah saya aja saya mempertahankan. Kenapa di wilayah satu, memang di wilayah saya Tambora kalah, tapi ada beberapa TPS yang menang. Kenapa dinolkan di data KPU? Itu saya mempertanyakan pada saat padahal ada TPS menang, terus dibilang nol. Itu curang apa tidak? Curang apa tidak? Curang apa tidak? Ini mau dibiarin apa? Jangan lawan lo, makar. Berani? Berani? Ya, yang penting kita tidak makar, tapi akan meluruskan, betul? Kita akan menegakkan keadilan dan kebenaran, betul? Padahal saudara kita makan takjil, malah dipanggil-panggil kayak pelaku makar. Saya mau memimpin demo, ditangkep, bukan dipanggil lagi, ditangkep. Kayak dengan tuduhan, bukan kayak, dengan tuduhan makar. Saya sendiri waktu ditahan, saya cari, ternyata ada 19 ayat tentang makar. Di antaranya wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, Allah akan membalas makar mereka. 19 ayat di dalam Al-Quran yang bercerita tentang makar. Saya pelototi berkali-kali karena saya 3 bulan di situ kan, bisa berhari-hari kan. Nggak ada satupun yang nyangkut di perkara saya. Lah kok bisa saya ditangkep? Lah kok bisa saya ditangkep? Ternyata yang lapor, kan Pak Lius ada yang lapor nggak? Ada. Bang Egy juga ada yang lapor ya? Siapa itu? Tunjung apa siapa itu? Iya. Kita doakan aja yang lapor segera dapat hidayah, segera menyadari kesalahannya, bahwa perbuatannya telah menjerumuskan saudara kita ya ke dalam jeruji besi, betul? Kalau saya waktu itu nggak ada yang lapor, pas dicek ditanya saya, kenal sama ini nggak kenal Pak, sama ini kenal, nggak kenal, banyak yang nggak kenal saya. Nah ternyata yang lapor itu pangkatnya brigadir. Saya nggak ngerti kok bisa ada yang berpangkat ngelaporin saya. Apa iri sama saya? Saya ini jelek-jelek adalah sekjen, sekretaris jenderal. Ya, nanti saya angkat, saya kasih pangkat kalau kurang tip ya. Itu aja dari saya. Ya, saya doakan semua yang hadir di sini baik-baik, nggak ada yang makar, betul? Kita nanti akan saya keluarkan tulisan tentang atau ayat-ayat tentang makar. Saya akan viralkan biar dibaca sendiri bahwa 19 ayat makar di dalam Al-Quran nggak ada yang nyangkut tentang orang melakukan unjuk rasa, betul? Oh cuma unjuk rasa aja itu dijamin undang-undang, betul? Siap untuk unjuk rasa? Siap unjuk rasa? Siap unjuk rasa? Takbir! Siap door to door mendatangi tetangga kita untuk ajak unjuk rasa? Siap? Siap? Takbir! Siap Anda
saya memviralkan setiap seruan-seruan dari Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Siap? Siap mengajak manusia seluruh Indonesia untuk kumpul di Jakarta. Sekali lagi, kumpul di Jakarta. Ayo teriakan, kumpul di Jakarta. Kumpul di Jakarta. Yang keras, kumpul di Jakarta. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Al-Khotot. Sudah ada pemanasan ya untuk perjuangan yang panjang. Mulainya tanggal berapa Pak Yani? Tanggal 20. 20 itu baru awal ya. Perjuangannya panjang sampai Lebaran dan mungkin sampai habis Lebaran. Siap? Oke, terima kasih. Sebelum ke Bu Titi, saya Bu Dodo dulu. Ya. Ini ada pesan yang punya mobil Kijang Avanza B1282 SYR. Tolong mobilnya dipindahkan ya. Saya ulang lagi, Avanza B1282 SYR. Ya, mudah-mudahan bisa diperhatikan dan dilaksanakan. Terima kasih. Ya. Ya, saya kira sebelum ke Bu Dodo, saya ingin mengajak ada perwakilan dari teman-teman alumni UI tadi yang sudah datang duluan untuk bisa nanti orasi di sini. Kami persilakan salah satu untuk naik nanti. Siapa? Silakan ya. Baik, silakan Bu Dodo. Hidup Mama! Hidup Mama! Hidup Mama! Mudah-mudahan saya ada di sini mewakili emak-emak Indonesia dan luar biasa emak-emak Indonesia ini. Jadi Bu Titi, dulu Bung Karno menyatakan bahwa garda terdepan revolusi adalah pemuda dan mahasiswa, disusul oleh buruh, tani, dan nelayan. Tapi sekarang garda terdepan revolusi adalah Mama. Karena Mama berjuang dengan hati. Karena Mama berjuang dengan rasa. Ketika emak-emak jadi garda terdepan revolusi, berarti ada yang anomali di negara ini. Berarti ada yang sudah sangat luar biasa terjadi anomali di negara ini. Maka saya menghimbau, ayo Mama, kita suarakan hati kita. Kita aksi super damai. Kita protes kepada penguasa ini yang telah melakukan curang. Karena pemilu curang adalah kejahatan. Pemilu curang dilakukan oleh para pecundang dan akan menghasilkan pemimpin pecundang. Pemilu curang jangan jadi budaya. Kita punya anak, kita punya cucu saya 2. Kalau sampai jadi budaya ke anak cucu, betapa sedihnya kita sebagai seorang emak-emak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang nenek. Betapa sedihnya kalau kita melihat nanti cucu kita jadi para pecundang. Kita tidak ikhlas di negara ini cucu anak kita menjadi pecundang, karena ini sudah menjadi budaya. Oleh karena itu, mari tanggal 20, 21, 22 kita ajak semua teman-teman kita untuk ikut aksi super damai. Kita tunggu komando berikutnya. Baik, hanya itu aja dari saya. Hidup Mama. Terima kasih Ibu Dodo atau Mak Dodo. Hidup Mama. Oke, selanjutnya ke Bu Titi. Kami silakan. Mati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi sholli sholli wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Amin Rais beserta para tokoh-tokoh pejuang melawan pemilu curang, dan saudara-saudara sekalian, pemilik akal sehat yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya atas perkenannya hari ini
di bulan suci yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selamat berpuasa bagi umat muslim. Mudah-mudahan puasa kita, doa-doa kita, ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan limpahan berkah. Hadirin yang saya hormati, hidup penuh dengan ketidakpastian dan yang pasti hanya satu adalah suatu saat kita akan menemui kematian. Dan hidup adalah sebuah perjalanan dan kita tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Dan kita yang di sini tentunya kita harus bersyukur karena kita masih bisa diberi umur panjang dan bisa menikmati perjalanan ini. Dan selagi kita hidup, marilah kita isi hidup ini dengan penuh melaksanakan kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan hidup kita tidak sia-sia dan hidup kita bisa bermanfaat untuk umat. Dan saat inilah hidup kita dibutuhkan oleh umat. Kita semua harus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan menawan kecurangan-kecurangan ini. Saat kita melawan pemilu curang ini, pemilu yang setiap hari kita disuguhi dengan hal-hal yang luar biasa, sangat menjijikan, di mana kecurangan-kecurangan ini bisa lihat dengan kasat mata. Ya, dulu dikatakan zaman Pak Harto bahwa pemilunya curang, tapi ternyata sekarang pemilunya jauh lebih curang. Betul. Kita lihat bagaimana manipulasi DPT. Masa iya ada jutaan orang yang tanggal lahirnya sama tanggal 1 Juni, ya, 1 Juli. Kemudian ada tahunnya juga sama. Kemudian ada orang yang umurnya di atas 90 tahun itu ada ratusan ribu. Mana ada orang 900 di atas 90 tahun bisa milih. Kemudian yang di bawah 17 tahun ada puluhan ribu orang juga, dan 17 tahun di bawah tuh kan nggak boleh milih. Ini sudah kecurangan-kecurangan yang masif, yang luar biasa. Kemudian kotak suara yang dari kardus yang benar aja memalukan. Kotak suara ini kotak kertas yang penting, dokumen negara penting disimpan dalam kardus. Ini kan kita nih dibodoh-bodohin aja gitu, dan mau gitu dibodohin, yang menyedihkan. Kemudian orang gila yang bisa nyoblos, satu-satunya di dunia bahwa orang gila bisa ikut pemilu. Namanya saja namanya dirinya sendiri aja dia nggak tahu, apalagi dia buka kertas suruh milih siapa namanya siapa. Ini udah pembodohan yang luar biasa. Kemudian kertas suara yang dibakar, kertas suara yang dimusnahkan, itu kita bisa lihat viral di media-media yang luar biasa. Kemarin Bu Agus Sutomo juga menemukan begitu banyaknya kertas suara yang dibawa ke suatu tempat yang tidak resmi gitu, dan justru dia yang menemukan, dia yang dapat surat panggilan, dia yang mau disalah-salahkan. Ini udah negara edan kayaknya ya. Dan banyak lagi lainnya. Dan yang lebih luar biasa adalah banyaknya petugas-petugas pemilu yang meninggal. Sekarang ada 600 lebih ya. Udah 600 lebih. 600 lebih yang meninggal. Ini manusia, bukan ternak. Ya, ternak aja ada ternak mati, berapa ternak mati di kabupaten mana dikirim kepala dinas untuk menyelidiki kenapa kematian ternak ini. Nah, ini ada ratusan saudara kita manusia yang meninggal, ini tidak diselidiki. Pemerintah kayaknya cuek-cuek aja, boro-boro menyelidiki. Bela sungkawa aja kayaknya saya nggak pernah dengar tuh, betul nggak? Ya. Kita mengusulkan untuk membuat tim gabungan pencari fakta untuk mencari fakta
kematian daripada rekan-rekan kita ini. Kalau di sini, kalau di dalam negeri tetap dicuekin, kita harus bawa ini ke internasional. Betul. Supaya diperhatikan. Kita ini kok kayak ngomong sama tembok. Setiap kali ngomong nggak didengerin, malah kita yang ditangkap, yang ngomong-ngomong ditangkap ya. Tentu kita tidak akan tinggal diam dengan kecurangan-kecurangan ini, karena pemilu curang ini pertama adalah merampas hak kedaulatan rakyat. Betul. Satu suara saja dicuri itu adalah suatu hak mencuri hak rakyat, apalagi ini jutaan suara yang dicuri. Kedua, pemilu curang ini ada pengkhianatan, adalah pengkhianatan terhadap bangsa dan negara, berarti makar. Ya, pemilu ini telah pemilu ini membelah bangsa ini. Kita terpecah belah, memecah persatuan dan kesatuan bangsa ini. Dan ketiga, pemilu curang ini merupakan penghinaan berat terhadap harkat dan martabat kita sebagai manusia. Kita ini dianggap orang bodoh, dibohong-bohongi, dicurangi, diracun, diem aja. Jadi ini kita kayak dianggap bodoh banget gitu. Seperti Pak Amin katakan bahwa apa Pak? Itu bukan Pak apa? Bapak katakan di waktu itu bahwa apa ya, akal setia ini merusak kita punya suatu penghinaan terhadap kita yang punya akal sehat itu ya. Jadi kita tidak terima ini. Kemudian pemilu curang ini adalah bukti bahwa pemerintah yang berkuasa ini telah gagal total dalam menjalankan demokrasi. Karena tidak mampu menegakkan prinsip dasar negara demokrasi, yaitu kejujuran dan keadilan. Jadi tanpa kejujuran dan keadilan, pemerintah tidak dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsa ini. Kita lihat korupsi makin merajalela, ekonomi nyungsep, kemudian aparat negara digunakan untuk menakut-nakuti rakyat. Ya, teman-teman kita, para aktivis yang bicaranya keras sedikit aja udah ditangkapin, dikriminalisasi para ulama dan para ustadz-ustadz kita sampai harus pergi ke luar negeri, karena kalau di sini nanti bisa ditingkatkan statusnya dari jadi tersangka. Dan ini seperti tadi Mbak yang tadi di sini, dia yang keracunan kok malah dia yang ditanya-tanyain. Mau ditanya siapa sih yang ngasih makanan ini, yang racunin ini? Bukan itu yang dicari, tapi yang dicari yang menyebarkan, seolah-olah dia menyebarkan hoax. Padahal udah jelas, muntah-muntah saya ada di situ, tengah malam itu saya ada di situ. Bagaimana mereka menceritakan, mereka juga masih lemas di situ. Saat itu muntah-muntah seperti lidahnya keluh, seperti dicekek dan sebagainya. Ini Mbok datang polisi nanyain kamu kenapa, siapa waktu itu yang ngasih makanan ini, jam berapa? Enggak, tidak ada yang datang, tidak ada yang bertanya. Malah yang ada surat cinta untuk menjemput Mbak ini karena menyebar hoax katanya. Saudara-saudara sekalian, apa kita mau terima keadaan seperti ini? Tidak. Lawan, kita lawan. Baik, kita lawan. Dan saya minta kita semua untuk bersatu, merapatkan barisan, menyatukan langkah kita untuk memerangi kecurangan ini. Kita perangi kecurangan ini untuk anak cucu kita nanti. Kita tidak biarkan kecurangan ini. Kita harus senantiasa berdoa dan kita yakin bahwa Allah akan senantiasa bersama kita, kebenaran akan menang dan kebatilan akan hancur. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Besar senantiasa memberikan petunjuk dan meridhoi langkah kita dalam mengabdi kepada negara dan bangsa.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Titi. Tadi sudah dijelaskan tentang siapa pemerintah yang ada memimpin di negara kita saat ini yang penuh dengan kecurangan. Tapi saya kira level kecurangan itu belum seobjektif yang sebenarnya, karena yang dilakukan adalah bukan kecurangan tapi kejahatan, ya, kejahatan. Jadi karena itu harus kita lawan. Lalu tadi Bu Titi juga menyebutkan tentang makar. Yang makar bukan kita, tapi mereka lah yang melakukan makar. Ya, setuju? Nah, karena itu harus kita teruskan perlawanan. Baik, selanjutnya ini waktu tinggal 15 menit. Masih ada beberapa pembicara, jadi jangan lama-lama. Ya, Pak Abi dulu, silakan. Setelah itu nanti Mas Dasko, kemudian Pak Tido, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Izinkan saya perkenalkan, kami dari Forum Alumni Perguruan Tinggi Indonesia. Kebetulan kami juga dari sahabat Padi ITB. Alhamdulillah, tempo hari kami dari Forum Alumni Perguruan Tinggi mencoba melaksanakan instruksi dan diminta oleh Pak Prabowo dan Pak Amin untuk mengkaji apa-apa saja fakta-fakta kecurangan pemilu yang sudah ada. Dan kita sepakat sebenarnya bukan hanya kecurangan, tapi ini adalah sudah masuk ke ranah kejahatan demokrasi. Setuju? Apakah kita harus berdiam diri dengan kejahatan demokrasi? Hanya ada satu kata yang tepat, lawan. Begitu halnya juga pemilu curang. Pemilu curang harus kita tolak. Kita tolak. Bapak Ibu sekalian, ada dua kata yang cukup menarik pada sore hari menurut saya. Kejahatan demokrasi, lawan. Pemilu curang, tolak. Bapak Ibu sekalian, karena waktu saya cuma sedikit, sebenarnya saya mau cerita banyak. Karena banyak hal yang kami rasakan. Kami sekarang alumni Perguruan Tinggi Indonesia yang terdiri dari 115 perguruan tinggi negeri dan swasta, itu sekarang bekerja bukan hanya untuk 02 atau 01, tapi kita semua sekarang bekerja untuk demi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari kejahatan demokrasi, kita tolak pemilu curang, kita lawan kejahatan demokrasi. Untuk itu saya mau menghimbau KPU, karena izinkan saya membaca puisi yang cukup sedikit, boleh ya? Judulnya Tak Arif Tak Budiman. Tak Arif Tak Budiman. KPU tak arif karena ada kecurangan yang masif, di mana-mana bersifat konspiratif, destruktif, dan manipulatif. KPU tak budiman karena ada penipuan, pengurangan, penambahan, pembakaran, penggiringan, kesalahan berlebihan, pembantaian. Oh, nasib bangsaku di zaman edan. Wabil taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi. Saya kira langsung saja sekarang ke Pak Sobri dulu ya. Silakan Pak. Bapak dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bangsa Indonesia yang masih memiliki hati nurani dan moral. Di kesempatan kali ini merupakan babak final
perjuangan rakyat Indonesia sudah depan mata. Mereka yang masih memiliki hati nurani dan moral, akhlakul karimah dan akidah yang baik, insya Allah Ta'ala tidak akan pernah membiarkan adanya kecurangan dan kejahatan seperti ini. Oleh karena itu, para ulama, ustadz-ustadz yang mereka akan selalu terus menyuarakan kebenaran, tidak ada ceritanya untuk mundur. Mundur artinya menyerahkan bangsa ini kepada kerusakan moral dan akhlak. Bangsa Indonesia bangsa yang bermoral, berakhlak, berpancasila. Tapi kalau model yang saat sekarang ini kita saksikan, ini nggak ada waktunya. Kecuali buat kita bersama-sama, bersatu padu, hentikan segala macam bentuk perbedaan di antara kita, satukan langkah, dan wajib kita berjuang sampai kebenaran menang. Siap berjuang? Siap berjuang? Takbir! Kalau kesempatan kali ini kita melihat guru-guru kita, ada Habib Rizik di Mekah, masih saja udah di Mekah masih juga dikerjain dari sini. Sebenarnya ini jadi pelajaran buat kita semuanya. Mau di mana kek, di dalam negeri kek, di luar negeri, sama saja. Berjuang buat bangsa Indonesia adalah kehormatan buat kita. Betul apa tidak? Diam terhadap kecurangan dan kejahatan adalah satu kehinaan. Dan ini merupakan pelecehan terhadap konstitusi negara kita. Oleh karena itu saya mengingatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, mari bersatu padu, kita sama-sama untuk bangkit berjuang, ikhlaskan niat untuk semata-mata membela kebenaran, sehingga amal kita, perjuangan kita menjadi catatan jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta benda yang kita keluarkan nantinya, keringat kita, darah kita, ataupun juga nyawa kita sekalipun, untuk kebenaran, insya Allah menjadi catatan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap berjuang, siap berjihad, takbir, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Sobri. Kita harus mempersiapkan diri, saya kira ya sudah jelas himbauannya. Kita harus berjuang, kita harus berjihad. Nah, berikutnya Mas Didoy, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup rakyat! Sayang sekali udah Indonesia Timur, Indonesia Tengah sudah bukaan itu. Tinggal sebentar lagi dibuka, jadi ya mungkin sebentar aja. Saya mewakili teman-teman Ikatan Aktivis Mahasiswa 98 ingin menyampaikan pertama bahwa 98 itu perjuangannya nilai-nilai. Nilai kebenaran, nilai keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya. Ya kan, perjuangan moral. Kita lihat sekarang ini, apakah kebenaran berkibar di Indonesia? Tidak ternyata. Keadilan? Tidak ternyata. Kesejahteraan? Belum juga. Bahkan yang ada adalah gerakan nasional pembodohan dan pembantaian, ya, terutama pembodohan Indonesia. Harusnya kan gerakan pencerdasan, ini pembodohan.
Padahal zaman sekarang ini zaman serba melek. Tapi penguasa seakan-akan mandang rakyat ini tidak melek. Tidak tahu mana benar, mana salah. Saya ini orang yang takut membela kesalahan. Tapi kita semua berani membela kebenaran. Jadi di saat pilihannya adalah kebenaran melawan ketidakbenaran, kita harus berada di kebenaran. Keadilan melawan ketidakadilan, kita harus ada di pihak keadilan. Seperti itu. Artinya adalah tidak ada kata lain bahwa sampai titik darah penghabisan, kita harus perjuangkan itu kebenaran. Kita harus perjuangkan itu keadilan. Itu penting. Dan tentunya kita tidak boleh takut. Yang kita takuti kan hanya Tuhan kan itu. Masa penguasa takut kan itu, sama penguasa takut. Lawan. Kalau penguasa itu zolim, kita harus lawan. Tapi kalau penguasa itu benar, kita harus dukung. Tapi faktanya misalnya salah, zolim, curang, mengkriminalisasi, melakukan perbuatan-perbuatan secara terencana jahat untuk rakyat, lawan. Dan kata-kata lawan itu tidak melanggar undang-undang. Ini kebebasan berekspresi, berpendapat. Kita ini bisa mengatakan kata lawan itu menjalankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa kata-kata lawan itu ya kan melawan penguasa lalu dianggap makar, itu artinya pembodohan. Pembodohan. Dan jangan sampai kita mau terinabobokan dengan kata-kata pembodohan itu. Sip, lawan. Lawan karena benar, lawan karena adil. Dan kalau prinsipnya seperti itu, sampai kapanpun kita akan berdiri di pihak yang benar, bukan berdiri di pihak orang, di pihak nilai-nilai. Seperti itu. Dan kami mengimbau teman-teman 98 yang prinsipnya nilai-nilai, mari kita perjuangkan kebenaran keadilan. Kalau ternyata pemilu ini tidak benar, tidak adil, curang, harus kita lawan sampai titik darah penghabisan. Setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ahmad Tidoy dari Ikatan Alumni 98. Terakhir Mas Fasko dari Milenial, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau coba putarkan dulu lagu ini. Ini lagu perjuangan kira-kira mirip dengan keadaan kita saat ini. Tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Siapa Siapa yang waras tak ingin dizalimi, siapa yang berakal tak ridho dicurangi. Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Siapa yang waras tak ingin dizalimi, siapa yang berakal tak ridho dicurangi. Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Hentikan segala bentuk kecurangan, kezaliman, agar rakyat tak semakin geram. Jangan menantang kemarahan rakyat. Siapa yang waras tak ingin dizalimi, siapa yang berakal tak ridho dicurangi. Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang curang wajib diskualifikasi. Siapa yang waras tak ingin dizalimi, siapa yang berakal tak ridho dicurangi. Kami ingin tegaknya keadilan kebenaran, yang
kasih. Hentikan segala bentuk kecurangan, kezaliman, agar rakyat tak semakin geram. Jangan menantang kemarahan rakyat. Jangan intimidasi rakyat. Jangan persekusi rakyat. Rakyat adalah hak mutlak di atas bumi. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para emak-emak, para teman-teman, bapak-bapak, kita harus bergerak bukan hanya di darat, kita juga harus bergerak di udara. Biarkan saja media-media mainstream itu dikuasai oleh mereka, tapi kita punya rakyat, kita punya tangan dan handphone kita masing-masing. Saudara-saudara, mama yang punya handphone, angkat dan nyalakan kameranya sekarang. Angkat, nyalakan kameranya sekarang. Kita selfie, kita bikin video, kita viralkan ke seluruh penjuru dunia. Kalau Pak Prabowo sudah buat wasiat kemarin, kita pun rakyat Indonesia harus membuat wasiat melalui video ini. Bagaimana, setuju? Setuju? Keluarkan kameranya. Sudah siap? Kita selfie aja, nggak usah ke sini kameranya, tapi ke wajah kita masing-masing. Kita buat gerakan agar semua yang melihat video kita ini akan membuat ini juga. Jadi kita ikuti gerakan wasiat rakyat ini. Oke, siap? Siap? Di hitungan kedua kita mulai. Siap? Siap? Saya belum dengar suaranya. Kalau sudah siap, siap? Siap? Wasiat rakyat, ikuti kata-kata saya. Wasiat rakyat. Bismillahirrohmanirrohim. Kami rakyat Indonesia mewakafkan raga kami, mewakafkan pikiran kami, mewakafkan nyawa kami untuk tegaknya kedaulatan rakyat demi keadilan di negara kesatuan Republik Indonesia. Wahai keluargaku, dimanapun engkau melihat video ini, doakan dan ikhlaskan kami berjuang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Sebarkan video ini ke seluruh sosial media kita masing-masing, baik itu WhatsApp group, baik itu Facebook, yang punya Instagram, yang punya Twitter, sebarkan. Kita masih punya tangan kita masing-masing, kita masih punya sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan persekusi rakyat. Ya, terima kasih Mas Fasko. Kita sudah mendeklarasikan diri kita masing-masing, membuat wasiat untuk siap berjuang sampai titik darah penghabisan. Siap? Baik, saya kira sudah hampir berakhir acara ini. Untuk nanti kita tutup dengan deklarasi. Mari sama-sama berdiri, bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang di belakang juga siap-siap. Di depan yang masih duduk berdiri kecuali yang sakit. Baik. Kita mulai, sudah siap? Nanti ikuti kami, ya. Kami rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia. Dengan ini mendeklarasikan. Dengan ini mendeklarasikan. Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat. Mulai hari ini. Mulai hari ini. Kami siap berjuang. Kami siap berjuang. Untuk tegaknya. Untuk tegaknya. Keadilan. Keadilan. Dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia. Kepada siapapun.
kepada siapapun yang menjadi pengkhianat bangsa. yang menjadi pengkhianat bangsa. Semoga laknat Allah akan jatuh kepadanya. Jakarta, 17 Mei 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Merdeka! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.